ada yang ditagih 15 juta per bulan gitu ya. Kemudian ada yang 20, ada yang 30, ada yang 60 juta. Menteri kita ini gagal mengangkat isu pembunuhan, tidak terbukti bunuh diri, diangkat isu pemalakan. Ini harus dihentikan. Ini menjadi hari stop bullying nasional harus. Kasus kematian Dr. Aulia Risma Lestari kini memasuki babak baru. Penyelidikan kasus dugaan perundungan di lingkungan program pendidikan dokter spesialis anestesi Universitas Diponegoro dilimpahkan penanganannya ke Polda Jawa Tengah. 30 Agustus lalu, tim Kementerian Kesehatan menyerahkan hasil investigasi terkait dugaan perundungan tersebut. Satu persatu, tanda tanya di balik kematian Aulia mulai terkuak. Rabu 4 September lalu, pihak keluarga mendiang Aulia Risma juga melaporkan dugaan perundungan yang dialami oleh anak pertamanya ke Polda Jawa Tengah. Didampingi oleh anak kedua dan kuasa hukumnya, Nuzmatun Malina, ibunda Aulia Risma, melaporkan beberapa nama senior yang diduga telah melakukan perundungan. Dalam hari ini diterima oleh KSPKT Polda Jawa Tengah dan saat ini kami sedang menerima pengaduan tersebut. Dan tentunya nanti pengaduan tersebut akan dilakukan analisa dan akan dirapatkan, didiskusikan oleh satuan fungsi yang ada di SPKT tentang hasil laporan tersebut. Termasuk ini Pak ya, dugaan pungli 20-40 juta itu? Semuanya informasi yang diberikan kepada kepolisian harus kita analisis mendalam dan kita lakukan penyelidikan. Kuasa hukum menyebut laporan dimaksudkan agar dugaan praktek perundungan di PPDS Undip bisa diungkap seterang-terangnya. Keluarga meyakini mendiang Aulia Risma mendapatkan perlakuan yang tidak wajar selama menjalani pendidikan dokter spesialis. Ibunda Aulia sebenarnya sudah 2 kali melapor ke Ketua Program Studi Anestesi Undip. Namun apa daya, laporan dianggap angin lalu dan malah disebut menggembleng mental calon dokter spesialis. Pihak keluarga kecewa. Almarhumah memiliki 3 buah handphone, 1 handphone untuk grup, 1 untuk keluarga, 1 untuk pribadi dia. Nah, dari percakapan 3 handphone itu digali, memang ada penekanan dan intimidasi. Nah, tanpa dengan 3 handphone itu pun, almarhum sudah sering mengeluh kepada ibunya ya tentang jam belajar dan beban-beban. Jam belajar beliau itu dari jam 3 sampai jam 1.30 dini hari juga. Jadi dari dini hari ketemu dini hari dan pulang hanya untuk mandi dan ganti baju. Ini jam belajar yang tidak wajar. Dan ibunya pun sudah memberitahukan tentang hal ini kepada Kaprodi, yaitu Bapak Taufik. Dengan cara beliau datang dan bertemu lebih dari 2 kali. Tapi terjadi pembiaran. Gitu kan. Sampai akhirnya seperti yang dikatakan oleh pihak Kemendikbud, Undip, bahwa beliau meninggal karena sakit. Memang betul, beliau meninggal karena sakit. Tapi sakit ini disebabkan karena beban yang tidak wajar yang beliau alami. Perundungan terhadap Aulia sebenarnya sudah dirasakan sejak semester 1. Mendiang kerap diminta melakukan hal-hal di luar kepentingan pendidikan spesialisnya, termasuk menyiapkan makanan untuk senior dan rekannya. Makan itu Mbak, hampir 80 box. Ya, kalau Anda disuruh nyiapkan makan, misalkan Mbak siapkan 80 box nasi padang, tinggal telepon nasi padang kirim. Ini enggak. Setiap orang berbeda. Ada yang mau makan lauknya ini, ada yang mau minta ini, ada yang mau minta makanan lain, ada yang minta ini. Beda-beda, dan itu harus dicatat. Dan dia boleh pesan lewat Gojek atau GoFood, tapi hanya sampai di pintu gerbang. Setelah itu dia harus bawa makanan itu 80 box naik dan membagikan ke tempat masing-masing. Dalam kondisi sakit. Ini calon dokter spesialis loh. Dan di Indonesia ini kurang dokter spesialis. Sepanjang menjalani PPDS tahun 2022 hingga Agustus tahun 2024, mendiang Aulia Risma sudah merogoh kocek hingga 225 juta rupiah. Uang tersebut digunakan untuk membiayai beragam kebutuhan dan permintaan seniornya di PPDS.
225 juta itu uang yang dihabiskan kurun waktu sampai dengan almarhum sekarang ini. Ya, ada beberapa bulan waktu almarhum mulai sakit dan sebagainya. Nah, uang 20 juta setiap bulan itu adalah patungan. Kalau seandainya uang misalkan kita ini satu angkatan, uang itu kita sepakati, kita store uang sekian ya untuk angkatan ini dan dipergunakan untuk angkatan kepentingan angkatan itu bukan pemerasan. Tapi ketika yang di luar angkatan ini memaksa untuk disubsidi, memaksa juga untuk ditanggung dari biaya itu pemerasan, Mbak. Orang yang sudah sampai pulang ke rumah jam 1:30 diminta sama seniornya untuk membantu mengerjakan pekerjaannya. Setiap dokter kan harus membuat jurnal. Gitu loh. Nah, itu dipaksa untuk mengerjakan jurnal senior-seniornya. Karena dia tidak mampu, dia menugaskan kepada pihak ketiga. Tentunya dia harus membayar upah. Nah, upah itu dari pribadi. Sungguh di luar nalar. Program pendidikan dokter spesialis menjelma menjadi program pemerasan dokter spesialis. Dengan mengatasnamakan kepatuhan, peserta PPDS dijadikan sapi perahan para seniornya. Lantas mau dibawa kemana sebenarnya pendidikan dokter spesialis? Ada yang ditagih 15 juta per bulan gitu ya. Kemudian ada yang 20, ada yang 30, ada yang 60 juta. Kasus kematian Dr. Aulia Risma membuka kotak Pandora praktek perundungan di pendidikan dokter spesialis. Buntut dari kasus ini, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Yan Wisnu Prajoko, diberhentikan dari Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Namun pemberhentian sementara tersebut ditentang oleh Sivitas Kedokteran Undip. Alih-alih berduka atas kematian rekan sejawatnya, insan Fakultas Kedokteran Undip justru berunjuk rasa demi posisi dekan yang terancam. Dengan ini menyampaikan pernyataan sikap terkait pemberhentian prodi spesialis anestesi dan reanimasi serta pemberhentian aktivitas klinik Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Guru Besar Ilmu Bedah Syaraf Undip, Profesor Zainal Mutakim, membantah adanya pemerasan di PPDS. Uang 40 juta rupiah yang dikumpulkan oleh Aulia Risma adalah hasil patungan untuk biaya makan bulanan. Namun konyolnya, sang guru besar justru menyebut kewajiban menanggung biaya makan hanya diberlakukan untuk angkatan terbaru. Jadi iurannya rata-rata per bulan 3 juta. Totalnya si Risma itu kebetulan dia pengelola, dia penanggung jawab angkatan. Dia mengumpulkan uang sebesar 30 juta per bulan dari teman-temannya. Untuk siapa? Bukan untuk seniornya. Tapi untuk makan mereka sendiri. Menteri kita ini gagal mengangkat isu pembunuhan, tidak terbukti bunuh diri, tidak terbukti. Bullying terkait bunuh diri itu juga nggak terbukti. Diangkat isu pemalaan. Satu persatu pengakuan terus bermunculan pasca kematian Dr. Aulia Risma Lestari. Ada banyak peserta PPDS maupun dokter spesialis yang akhirnya buka suara soal praktik perundungan dan pemerasan. Para peserta PPDS ini harus merogoh kantong hingga ratusan juta rupiah hanya untuk memenuhi keperluan seniornya. Mulai dari membelikan makanan, menyiapkan fasilitas liburan, fasilitas hiburan, dan urusan-urusan pribadi lainnya yang memang tidak ada hubungannya sama sekali dengan program pendidikan dokter spesialis. Memang ada sebagian publik yang tidak terima dengan fakta tersebut dan berargumentasi jangan digeneralisasi. Namun faktanya yang realitas temui di lapangan ada banyak peserta PPDS dari berbagai universitas yang memang mengakui adanya praktik pemerasan tersebut. Tak cuma diperas secara fisik dan mental, peserta PPDS juga diperas secara finansial. Mereka menjadi korban pemerasan oleh seniornya sendiri. Salah satunya adalah Wildan Ahmad Furkon yang terpaksa mengundurkan diri dari PPDS 27 Mei lalu. Cita-citanya menjadi dokter spesialis ortopedi kandas.
gara-gara tak kuasa menahan beban perundungan. Selama 3 semester di PPDS, Wildan sudah menghabiskan uang hingga 500 juta rupiah untuk biaya entertain senior-seniornya. Lumayan udah keluar banyak banget gitu kalau untuk materi, dari mulai servis mobil senior kayak gitu. Buka sewain klub gitu, bayarin punten maafin kayak nyewain hotel kayak gitu. Aku nggak tahu sih hotelnya buat kegiatan akademik atau apa ya gitu. Terus kayak bayarin minum kayak gitu. Banyak sih, lumayan banyak kayak gitu. Berarti kalau di total nih Mas, berapa pengeluaran yang sudah Mas Wildan lakukan tuh untuk di luar pendidikan dana? Di luar dana pendidikan ya gitu. Mungkin around 500-600an kayaknya keluar. Senasib dengan Wildan, Dr. Marcelius Patria, mantan residen PPDS Ortopedi Universitas Gadjah Mada, juga memilih mengundurkan diri. Setelah lolos seleksi PPDS Angkatan tahun 2020 silam, Marcel hanya bertahan 2 tahun di semester keempat. Ia mengundurkan diri karena tak kuasa dibully. Budaya senioritas selalu didengung-dengungkan di lingkungan PPDS. Senior selalu benar dan junior harus patuh kepada senior, menjadi mazhab yang dianut. Melahirkan sekat tebal hingga berujung pemerasan finansial. Di PPDS itu kalau kita selalu diajarkan bahwa waktu itu nomor 1 senior pasti benar, nomor 2 balik lagi ke 1. Pokoknya senior kalau salah pasti benar. Itu kan akan membuat kita berpikir tidak objektif ya. Pokoknya apa kata senior benar ya. Jadi itu yang sebenarnya kurang baik ya. Selama 4 semester itu selalu terjadi atau memang ada 1-2 kali momen aja gitu Mas? Yang paling masif itu ketika saya semester 1 dan semester 2 ya. Kemudian kan waktu itu di semester mau kedua itu kan saya kebetulan jadi bukan melaporkan ya, lebih pada ketahuan bahwa ada yang melakukan pemukulan. Jadi kekerasan fisik yang berlangsung itu ketahuan karena di satu titik saya kemudian istilahnya melarikan diri ya selama 3 hari. Nah tapi ternyata ada senior saya yang baik gitu. Dia melaporkan bahwa memang saya dirundung seperti itu ya. Dilakukan suatu kekerasan fisik, dipukul, kemudian verbal dan sebagainya. Finansial? Kalau secara finansial waktu itu kan saya PPDS itu waktu COVID ya. Jadi yang saya lihat karena ekstrakurikuler sedikit ya. Jadi minim sebenarnya kalau bagi saya ya. Paling yaitu perpanjang STNK dan sebagainya itu ada gitu ya. Nyetakin apa dan ngurusin penelitian apa itu ada gitu ya. Cuman itu lebih minim daripada yang saya lihat sekarang. Ada yang ditagih 15 juta per bulan gitu ya. Kemudian ada yang 20, ada yang 30, ada yang 60 juta. Ada yang disuruh ngumpulin emas. Saya juga bingung maksudnya apa tuh emas batangan itu di. Tidak bisa dimungkiri lagi, praktek perundungan di PPDS adalah bentuk relasi kuasa. Budaya senioritas yang sangat kental dijadikan jimat aji mumpung, menekan atau bahkan menindas junior PPDS. Bila prakteknya terus dibiarkan berlanjut, bukannya tidak mungkin bakal mengikis cita-cita calon dokter spesialis. Pada saat kita mulai investigasi, ya memang ada upaya-upaya untuk menolak, kemudian menutupi dan sebagainya, sehingga akhirnya tidak fair kita. Polda Jawa Tengah kini masih terus menyelidiki dugaan perundungan PPDS Anestesi Universitas Diponegoro. Hingga Selasa 10 September, penyidik telah memeriksa 17 orang saksi. 10 orang diantaranya adalah residen PPDS Anestesi seangkatan mendiang Aulia Risma. Juru bicara Kementerian Kesehatan menegaskan, pemerintah serius memberangus praktik perundungan PPDS. Itu sebabnya Kemenkes mengambil langkah tegas menjatuhkan sanksi pada institusi yang menghalangi pengungkapan kasusnya.
Jadi Fakultas Kedokteran ini kan milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Universitas Diponegoro. Tetapi pendidikan mereka itu ada di Rumah Sakit Karyadi milik Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ada dua hal yang harusnya mengatur ini ya. Nah, Kementerian Kesehatan itu mengatur semua proses pendidikan dan layanan di Karyadi itu kebetulan ya. Nah, jadi karena ini sedang bermasalah, sedang diinvestigasi, maka kita ingin kasus ini betul-betul steril, bersih lah. Jadi dari peran-peran berbagai pihak. Karena kami sampaikan pada saat kita mulai investigasi, ya memang ada upaya-upaya untuk menolak, kemudian menutupi dan sebagainya, sehingga akhirnya tidak fair kita. Nah, kewenangan Kementerian Kesehatan dalam hal ini Rumah Sakit Karyadi hanya menutup yang belajar di Karyadi, bukan menutup prodinya. Jadi prodinya di Fakultas Kedokteran kan masih jalan. Dia boleh di rumah sakit yang lain, boleh. Tapi di sini yang tidak. Itu apakah nanti diberlakukan juga seperti itu, Pak? Oh iya, semua. Jadi instruksi ini tegas sekali ya. Jadi apa saja yang masuk perundungan, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana sanksinya. Jelas sekali. Di berbagai platform media sosial beredar tangkapan layar percakapan antara Dr. Aulia dengan teman ataupun keluarganya. Nah, salah satunya ini diunggah oleh pemilik akun bernama Dr. Nings di Instagram. Di situ tertulis bahwa Dr. Aulia ini memang benar membayar iuran angkatan dengan kisaran jumlah itu mulai dari 15 hingga 30 juta rupiah. Nah, yang tak kalah memprihatinkan juga beredar 7 pasal anestesi yang wajib dipatuhi oleh para residen junior ketika memasuki program pendidikan dokter spesialis. Nah, pasal ini memang sudah beredar di media sosial sejak tahun 2023 lalu. Nah, selain itu kami juga menemukan beberapa video yang isinya itu ada video push up selama beberapa menit, ada juga video menggigit handphone selama beberapa menit, dan ada video memakan 5 buah mengkudu yang disinyalir ini dikirim ke senior PPDS sebagai bentuk video hukuman. Nah, tentunya video hukuman ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan program pendidikan dokter spesialis. Dan memang realitas memutuskan untuk tidak menayangkannya karena kami pun tidak mempromosikan perundungan. Institusi sah-sah saja menutupi praktek perundungan di lembaganya. Namun yang jelas, tidak ada asap kalau tidak ada api. Maraknya testimoni anonim yang bertebaran di media sosial menjadi potret kebuntuan yang dihadapi para residen PPDS. Fakta nyata praktek perundungan PPDS sebenarnya bisa dilihat dari kanal pelaporan perundungan Kemenkes. Hanya dalam waktu 1 tahun, kini tercatat ada 1.857 laporan dan 401 laporan diantaranya dikategorikan sebagai perundungan. 7 dari laporan perundungan tersebut berasal dari Universitas Diponegoro. Terakhir dari 6 September itu ada 39 yang sudah kita berikan suatu sanksi karena memang kategori perundungan yang ada di dalam instruksi Menteri Kesehatan tadi, Mbak. Apakah salah satunya ada juga laporan di rumah sakit tempat almarhum Aulia bekerja, Pak, atau dari Undip? Ya, khusus Undip ya, kita menerima ada sekitar 7 ya laporan dari internal mereka 7 dan kita tindak lanjuti. Dan 5 memang ada masuk kategori perundungan, tetapi masih ringan dan tetap kita berikan teguran. Di luar yang almarhumah ini belum dilaporkan kan baru kan. Kondisi kedokteran Indonesia saat ini masih jauh dari ideal. Rasio jumlah dokter dibanding jumlah penduduk masih sangat rendah di angka 0,47 per 1000. Turut prihatin dan juga miris sih sebenarnya, Kak. Soalnya kan itu tuh tindakan pembulian ya yang terjadi di ranah pendidikan. Yang mana menurut aku tuh sama sekali nggak bisa dibenarkan apapun alasannya sih, Kak.
Sebenarnya bisa dibilang takut sih kayak dari jawaban tadi yang pertama. Cuma mungkin lebih kayak ke tentuin universitas mana mungkin ya yang mungkin bisa dikira lebih dipercaya atau lebih enak mungkin ya Kak untuk saya mengambil jurusan nanti ke depannya. Tugas berat mencetak dokter-dokter yang profesional di negeri ini menghadang di depan mata. Namun yang tidak kalah penting adalah melahirkan dokter-dokter yang bermartabat dan berperi kemanusiaan. Tidak ada tempat untuk senioritas dan relasi kuasa di pendidikan kedokteran. Stop dan laporkan perundungan sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.